Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara sekalian, kali ini kita membahas surah Anbiya, surah ke-21 ayat 30. Ini yang menunjukkan tentang mukjizat Al-Quran. Karena Al-Quran sudah berbicara jauh sebelum majunya ilmu pengetahuan. Ada dua di sini, yaitu tentang menyatunya langit dan bumi, atau baru dalam berbentuk gas, kemudian dipisahkan, dan dinyatakan pula di sini bahwa air itu adalah sumber hayati. Jadi tidak ada kehidupan di dunia ini tanpa air. Semua kehidupan berasal dari adanya air. Baiklah, kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yaral ladzina kafaru. Tidakkah orang-orang kafir itu mengetahui atau melihat bahwasanya annah samawati. As-samawati di sini jamak. Jadi berarti di sini bermakna ada yang di atas kita, di atas kepala kita, berarti planet-planet. Ya, karena ini jamak dia, samawati. Jadi planet-planet ataupun benda-benda langit yang ada di angkasa itu, yang ada di langit. Wal ardah, dan bumi. Jadi langit atau benda-benda angkasa itu, angkasa luar dan bumi itu kanat ratfan. Ya, kanata ratkan. Kanata ratkan. Itu dulunya itu menyatu. Ya. Ya, kemudian fafataqnahuma. Kemudian kami pisahkan keduanya. Ya. Itu. Nah, ini kita ketahui bahwa di belakang ini diketahui bahwa ada peristiwa namanya Big Bang. Ledakan dahsyat. Nah, itulah yang mulanya itu berupa gas. Berupa asap gas. Kemudian itu meledak. Dan itulah terjadi planet-planet. Dan salah satu di antaranya adalah bumi. Uniknya sampai sekarang ini, di antara miliaran benda-benda langit itu, hanya bumi yang memenuhi persyaratan untuk hidup makhluk. Sampai saat ini belum ditemukan adanya planet lain yang memungkinkan adanya makhluk hidup. Jadi hanya bumi yang kecil ini. Subhanallah. Ya. Kemudian waj'alna, dan kami menjadikan minal ma'i dari air kulla syai'in. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu hayyin, menjadi hidup. Jadi sumber kehidupan adalah air. Apalah yu'minun. Mengapa mereka juga tidak percaya, tidak beriman? Ditutup dengan itu. Menurut Profesor Husni Tanra, kalau orang tidak minum air 2-3 hari, tidak ada cairan masuk, maka dia akan mati. Kalau tidak makan 1 minggu pun selama ada air, dia tidak akan mati. Tapi air itu sumber kehidupan kita. Kalau tidak minum ataupun dimasukkan air, maka kita akan mati. Dan 80% dari tubuh kita terdiri atas air. Jadi air itu begitu penting untuk kehidupan. Makanya kita dianjurkan untuk minum air, tapi sebaiknya air bukan air kemasan. Air yang murni atau air putih tanpa pencampuran. Itu sangat bagus. Orang yang kurang minum air, maka itu akan rentan terhadap penyakit ginjal ataupun penyakit-penyakit lain. Jadi kita sebenarnya dianjurkan untuk selalu minum air. Air ini menjadikan tumbuhan hidup, makhluk-makhluk lain juga. Semuanya itu bersumber dari air. Dan ini di belakangan baru dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Demikian pula mengenai Big Bang, tentang planet-planet itu di belakangan juga. Dan rata-rata yang menemukan itu dapat hadiah Nobel. Padahal Al-Quran sudah berbicara 1400 tahun yang lalu tentang hal demikian ini.
sudah menyatakan bahwa air sumber hayati. Nah, Rasulullah Muhammad SAW bukan orang ahli dalam ilmu kedokteran, bukan pula orang ahli dalam ilmu fisika, tapi inilah bukti bahwa dia memang menerima wahyu dari Allah yang sampai sekarang dibuktikan, dan sangat banyak di Quran itu yang akhir ini dibuktikan. Nah, di sini saya mau cerita tentang air ini. Pernah terjadi satu saat ada tentara Amerika terpisah dari kelompok pasukannya. Jadi ada beberapa grup terpisah. Itu kehabisan perbekalan, kehabisan air. Dan mereka sudah lemah. Sudah lemah. Tiba-tiba dia dengar bunyi kodok. Dengar bunyi kodok. Ini berarti ada air. Jadi mereka merayap itu dengan pedang kedalaman itu merayap, dan ditemukan ada air. Tapi mereka sudah bawa alat. Jadi dimasukkan itu air dan dimasukkan dia punya obatnya, maka itu bersih dan minum. Dia selamat dia. Diselamatkan oleh kodok. Karena mereka menemukan air. Selama ini saya berpikir, kenapa kodok itu harus bunyi? Tidak ada gunanya. Kata toh, tidak ada gunanya. Rupanya di satu tertentu sangat menyelamatkan satu kelompok pasukan. Gara-gara bunyinya dia. Jadi itulah kita berkesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jadi segala sesuatunya itu ada hikmahnya. Kodok katak itu di saat tertentu berguna. Bahwa kalau ada kata kodok bunyi berarti di situ air. Dan itulah yang didengar itu pasukan itu. Jadi mereka berusaha dalam keadaan lemah, berusaha mendekati itu, dan betul ditemukan air. Ada bunyi kodok. Nah, inilah. Jadi air sangat berguna bagi kehidupan kita. Kalau kita tidak minum air dalam waktu 2 hari, maka kita terancam akan meninggal. Tidak makan selama 1 minggu ataupun lebih, masih bisa kita bertahan selama ada air. Ya, makanya itu orang-orang yang sakit itu diinfus. Ya, itu salah satu, dan itu Quran sudah berbicara. Di belakangan baru diketahui oleh penelitian bahwa memang air itulah sumber hayat. Kenapa tidak ada kehidupan di planet? Karena tidak ada air. Di bumi ada air, tapi air itu sebenarnya pakai anzala minas samai. Jadi air sebenarnya yang ada di bumi ini bukan bagian dari bumi, tapi diturunkan. Dan masih banyak kabut-kabut di luar sana itu di planet itu sebenarnya sumber air, tapi belum menjadi air. Dan air itu tidak pernah berkurang, Pak. Dari dulu begitu. Turun, naik lagi. Hujan itu adalah merupakan pembersihan. Jadi dibersihkan. Makanya di situ dalam ayat dikatakan, dan dari langit yang menjadi tempat turunnya hujan itu menjadi bersih. Dan kita ketahui bahwa petir yang meledak itu, dulu saya pikir itu hanya bikin kaget-kaget. Tapi rupanya itu ada manfaatnya juga. Jadi petir itu dia akan bersihkan itu air. Sehingga mati bakteri-bakteri akan membahayakan manusia. Jadi petir itu membersihkan itu air. Jadi kalau dia meledak itu bersih air. Sehingga mati bakteri-bakteri membahayakan bagi manusia. Jadi kalau turun hujan, Pak, itu kembali murni. Jadi itu kebersihan. Dan tidak pernah berkurang. Naik, turun lagi. Ya, tetapi dengan kadar. Jadi inilah kita bahas malam ini. Makanya dianjurkan, Pak, itu kalau pagi-pagi itu kita minum air, Pak. Bagus kalau gelas besar. Jadi penelitian Masayo Emoto dari Jepang, hasil penelitiannya bahwa air itu menyimpan, merekam. Dia punya kristal itu merekam. Jadi percobaannya itu air yang dia kata-katai, air jelek apa? Air yang dipuji-puji, bahkan didoakan, itu kristalnya, karena air itu punya kristal, Pak. Kalau mengkristal itu yang didoakan jadi indah, yang dikatakan jelek, dicela-cela itu jadi jelek. Jadi dulu saya terus terang saya sangat tidak percaya pada dukun-dukun itu yang meniup atau orang tua kita. Saya tidak percaya, tidak ada hubungannya. Tapi di belakang ini Masayo Emoto itu, saya dikirimkan itu teman hasil penelitiannya, dan saya mulai dari saat itu saya bilang kalau orang doakan
Al-Fatihah atau apapun, itu sudah berbeda dengan air biasa. Dia sudah punya energi. Dia merekam, Pak. Jadi air itu. Jadi itulah, dibiasakanlah kita minum air, Pak. Sebelum kumur, supaya enzim-enzim yang di dalam ini, kita minum air. Alangkah bagusnya kalau dibacakan lagi Al-Fatihah atau ayat kursi. Itu akan lebih bagus lagi. Dan kita rutinkan, Pak. Jadi itulah tentang air dan bagaimana kita memperlakukan air. Karena begitu pentingnya, dan Quran sudah bicara, Pak. Sebelum maju ilmu kedokteran, Pak, sudah bicara tentang air ini. Dan kita saya kira berbagi, mungkin ada juga pengalamannya. Saya tutup dengan ucapan akhirul kalam. Wa barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.